Orang tuh akan ngerasa pekerjaan lu apa, jabatan lu apa, gaji berapa, itu tuh menjadi identitas. Padahal sebenarnya enggak. Tapi ketika balik ke rumah, aku tuh bisa ringan ketika aku udah ngetok rumah ngeliat anak aku senyum. Karena kalau nggak bersyukur, ya itu kita ngerasa pasti bebannya makin berat. Jadi lu ngelakuin proses apapun yang diperhadapkan lu tuh, lu harus siap. Karena ngelakuinnya itu buat Tuhan, bukan buat bos. Sebenarnya kalau misalnya dia kondisinya sedang baik-baik saja, dia tuh kayak bakal ya udah oke, aman gitu. Tapi kalau misalnya dia ada gagal dikit atau salah sedikit, dia tuh bakal ngerasa langsung down banget nih. Nah, atasan aku tuh di depan mata aku, Felis, itu report langsung dibuang ke tempat sampah. Kalau pencapaian kamu tuh bukan di sini, karena kalau kamu di sini, kamu cuma di zona nyaman, kamu tuh gak bisa berkembang. Jadi kalau buat teman-teman Fatcam juga pernah mengalami di masa titik terendah, percayalah, ada maksud dan tujuan Tuhan. Shalom Faith Fam, kembali lagi di acara kesayangan kita, Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Dan masih di episode season tentang identity. Di episode kali ini kita akan membahas tentang identity without performance. Untuk Faith Fam yang penasaran apa itu identity without performance, kita akan bahas lebih dalam lagi di episode kali ini. Dan yang pastinya kali ini aku gak akan sendiri, karena aku akan ditemani oleh Karo. Hai Kak. Apa kabar? Salaman dulu biar kayak orang Kristen. Oke. Apa kabar, Feli? Baik Kak, puji Tuhan. Karo gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Berdasar puasa. Bukan ya? Bukan. Oke, jadi mungkin Faith Fam di rumah, mungkin ada yang belum tahu, belum kenal sama Karo. Mungkin boleh Karo perkenalkan dulu dirinya, mungkin pelayanannya atau kesibukannya sekarang apa sih? Oke, thank you Felis. Oke, sahabat Fatcam. Sebutannya Fatcam ya? Faith Fam. Oh, Faith Fam. Halo teman-teman Fatcam, perkenalkan aku Roy Lambok. Tapi biasanya orang dekat aku panggil aku tuh Roy. Aku sudah punya satu anak. Dan kebetulan istri juga cuma satu, puji Tuhan satu untuk selama-lamanya ya. Dan kebetulan aku bekerja juga sama pelayanan juga di GB Mawar Saron. Untuk pelayanannya aku di tim kreatif ministry. Gitu Felis. Aku biasanya kenal kakak ini biasanya kayak lagi scroll TikTok nih, tiba-tiba muncul di FYP lagi. Oh iya? Iya, biasanya ada live gitu. Oh iya? Dia jadi malu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pembahasan kita pada hari ini tentang identity without performance. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih kita tetap mengenali diri kita di tengah-tengah kehidupan nih Kak. Kehidupan kan banyak banget tuh yang kayak kita tuh kebanyakan melakukan sesuatu gitu, kayak kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kayak kerja, terus sampai kadang tidak mengenali diri kita sendiri gitu Kak. Oke, nah aku mungkin mau mulai dengan satu pertanyaan. Kakak pernah nggak sih di titik dimana pekerjaan ini tuh udah kayak menentukan siapa kita, identitas kita, padahal kan nggak selamanya begitu, bukan? Betul. Iya, oke. Nah, mungkin dari kakak sendiri pernah nggak Kak ada di titik itu? Kalau ditanya pernah, enggak, pasti pernah ya. Apalagi kalau misalnya di usia yang udah mateng, apalagi kalau orang baru pertama kali kerja. Dan biasanya pada umumnya orang tuh akan ngerasa pekerjaan lu apa, jabatan lu apa, gaji berapa, itu tuh menjadi identitas. Padahal sebenarnya enggak. Ya, jadi performa sama identitas itu sebenarnya hal yang berbeda kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di mana, perusahaannya apa, gajinya berapa, jabatannya apa, itu tuh nggak menentukan siapa diri kita sebenarnya gitu. Tapi sometimes kita juga pernah ngerasa kalau misalnya orang nanya ke kita, agak malu, agak minder gitu ya. Kayaknya malu deh kalau misalnya gue ngasih tahu kalau kerjaan gue tuh kayak cuman sebagai pelayan di restoran. Kayaknya gue malu deh kalau gue ngasih tahu ke teman-teman gue kalau ada yang nanya, "Kerjaan lu apa?" Jadi barista tuh malu. Padahal sebenarnya pekerjaan ya bukan identitas lu sebenarnya. Sebenarnya ya nggak harus malu juga. Jadi kalau pernah ditanya ke aku, pernah atau enggak? Pernah. Aku pernah mengalami di masa-masa itu. Oke, berarti emang kayaknya banyak banget orang yang ngerasain itu. Mungkin Faith Fam di rumah juga pernah ngerasain gitu. Kadang mungkin pekerjaan kita kayak pekerjaan kita ini nih, kayak kita tuh kayak otomatis ngerasa aduh kayaknya gue rendah mungkin atau apa gitu bener, kan. Benar. Pernah.
Dan fun fact ya Kak, ternyata nggak cuma di lingkungan pekerjaan nih, mungkin kadang di lingkungan sekolah. Kadang tuh di sekolah tuh mungkin untuk anak-anak muda itu kayak oh sekolah gue ini nih, aduh Ya, kayak betul. kayaknya nggak bergengsi deh, jadi kayak ngerasa bener. rendah gitu. Betul, benar-benar. Nah, aku mungkin mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Betul. Kalau boleh Kak Roy cerita nih ya, Kak pernah nggak sih di posisi ada mungkin tekanan entah finansial atau keluarga mungkin Kak, yang mungkin bisa ngaruh gitu ke cara kita ngelihat diri kita sendiri gitu Kak. Kak pernah nggak sih ada di posisi yang kayak gitu? Pernah banget Felis. Apalagi kalau misalnya di posisi sekarang kan aku udah berkeluarga, punya Iya. anak 1, istri 1, dan kemudian aku juga di keluarga aku udah nggak punya bapak, aku punya adik 3. Jadi otomatis aku juga masih memperhatikan sebagian biaya di keluarga aku. Iya. Kalau ditanya pernah ada tekanan atau enggak tentang finansial di keluarga, itu ada. Apalagi di usiaku yang sekarang, yang dewasa, pekerjaan yang sekarang pasti ada tekanannya. Apakah pekerjaan aku ini cukup nggak ya untuk biayai istri dan anak aku? Iya. Pekerjaan aku ini bisa nggak sih aku sisihin buat menabung nanti di hari sekolah anak aku nanti? Pekerjaan aku ini bisa nggak ya nanti buat kasih sedikit buat ke orang tua? Jadi kalau misalnya tekanan finansial tuh pasti ada sih, Felis. Ada. Iya. Baik banget ya, kayak apalagi di usia yang semakin dewasa gitu kan. Betul. Muncul tuh tekanan seperti itu. Belum pay letter ya. Aduh, iya, Itu di aduh. luar pay letter loh. Bahaya tuh yang itu. Aduh. Nah, waktu kakak ngerasa kayak pekerjaan ini udah jadi suatu beban nih kak. Kakak mungkin awalnya kalau bekerja kita kayak entah mau enjoy atau mungkin kita punya tujuan-tujuan lain. Tapi kalau di titik kakak udah ngerasa pekerjaan ini udah kayak beban berat. Apa yang bisa bikin kakak tuh kayak get back up again kak? Kayak bangkit lagi, bisa nafas lagi akhirnya. Apa sih kak? Anak. Jadi aku pernah ngerasa, Felis, aku kalau boleh cerita sedikit Boleh, ke boleh, Felis boleh. sama ke Fat Fam. Fat Fam. Jadi kerjaan aku yang sekarang itu aku tuh shifting. Jadi kadang kerja masuk pagi, masuk siang, masuk sore, masuk malam. Jadi 24 jam kan. Oh, iya. Jadi kadang apalagi kalau misalnya ada di momen aku shiftingnya itu masuk malam dari jam 12 malam ke jam 6 pagi. Wah, iya. Di saat orang tidur kita kerja, di saat kita kerja orang tidur gitu ya. Iya. Jadi dunia kebalik gitu kan. Itu sometimes aku jalanin kayak ngerasa kayak aduh capek banget, aduh ngantuk banget, dan kayak ngerasa ini kok bebannya berat banget ketika lagi di tempat pekerjaan. Tapi ketika balik ke rumah, aku tuh bisa ringan ketika aku udah ngetok rumah ngeliat anak aku senyum. Jadi kayak semuanya lega banget gitu ya. Walaupun sebenarnya itu akan terjadi lagi ketika aku berangkat kerja lagi. Iya. Tapi sometimes kayak ngeliatin senyum dari anak gitu ya. Terus kemudian kebahagiaan di rumah, istri juga kayak nyiapin perlengkapan aku kayak masak atau bekal, itu kayak semuanya tuh terbayarkan gitu, Felis. Jadi kalau ada ngerasa beban, terus gimana caranya biar bisa bernafas lagi, aku ngeliat anak, selalu ingat anak. Dan pasti yang pertama dan yang kedua yang pertama tadi ingat anak. Yang kedua itu harus bersyukur sih. Karena kalau nggak bersyukur ya, itu kita ngerasa pasti bebannya makin berat, Oh, iya, nggak ringan-ringan, jadi yang ada makin berat gitu. Jadi pertama anak, kedua bersyukur. Keren banget ya dari Kak Roy tadi, dari ngelihat anaknya bisa jadi pengharapan baru lagi, jadi semangat baru Iya, lagi. iya, Dan juga bersyukur. Aku notice juga di bersyukur tuh penting banget sih, karena Betul. tanpa bersyukur tuh pasti berat banget. Berat banget. Iya, makin berat. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Kak Roy. Di pekerjaan kan kita biasanya mencoba untuk selalu setia gitu kan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, gimana sih dalam kesetiaan itu? Pasti kan banyak banget prosesnya kan. Kita melalui banyak lika-liku. Betul. Gimana kita bisa tetap teguh gitu, tetap tanpa kehilangan identitas kita. Karena kita kan sedang membahas tentang identitas nih. Gimana kita tidak kehilangan identitas kita dan kita tetap bisa berproses dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Betul. Kalau dari aku, kita harus tahu dulu identitas kita nih apa. Iya. Kalau dari aku, identitas aku tuh sebagai anak Tuhan. Pastinya Felis juga kan identitas kita sebagai anak Tuhan, Iya, gitu betul. ya. Anak Tuhan siapa? Anak Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus Kristus.
Kok nyambung ya? Ya, jadi kita harus tahu dulu nih identitas kita tuh apa ya. Kalau misal dari aku untuk ngejalanin prosesnya itu sebenarnya nggak cukup mudah, Felis. Ada satu ayat mungkin yang Felis juga tahu atau mungkin teman-teman Fatcamp juga mungkin udah nggak familiar banget dengan ayat ini, yaitu Kolose 3 ayat 23. Ingat, tahu apa nggak? Kolose 3 ayat 23. Iya, apa tuh? Apa? Jadi ayat tuh gini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan seperti untuk manusia, tetapi semuanya seperti untuk Tuhan. Kalau bisa mendalami ayat itu tuh benar-benar kayak lu kerja ya berarti buat Tuhan, bukan untuk manusia. Bener. Jadi lu ngelakuin proses apapun yang diperhadapkan ke lu tuh, ya lu harus siap. Karena ngelakuinnya itu buat Tuhan, bukan buat bos, bukan buat senior, bukan buat atasan, tapi buat Tuhan. Itu sebenarnya di ayat juga kita bisa lihat kan, apapun yang kamu perbuat itu sebenarnya apapun bukan hanya buat di pekerjaan aja, tapi bisa juga buat di pelayanan, bisa juga buat di sekolah atau mungkin di tempat kuliah. Jadi apapun pekerjaan, apapun pelayanan kamu, apapun yang kamu lakukan di sekolah, kalau kita ngelakuin semuanya untuk Tuhan, maka semuanya tuh kita bisa ngelewatin prosesnya. Walaupun prosesnya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi yang bikin aku kuat untuk bisa ngelewatin prosesnya ya ingat ayat yang tadi, Kolose 3 ayat 23. Jadi ngelakuin semuanya tuh ya untuk Tuhan. Kalau udah ngelakuin semuanya untuk Tuhan, semuanya tuh akan aman-aman aja. Walaupun kadang ya ada guncangan dikit-dikitnya, tapi Tuhan tuh nggak bakalan ninggalin gitu, Felis. Oh, bener. Aku keinget lagi nih dari apa yang Kak Roy bilang, karena di masalah mungkin kadang nggak bisa kita hindarin ya, kayak ada terus. Betul. Tapi untuk siapa kita menjalankan keseharian kita itu, perbuatannya itu nggak cuma di pekerjaan, tapi di seluruh keseharian kita. Kalau kita lakuin untuk Tuhan, pasti kita ada terus pengharapan dan juga penyertaan Tuhan. Betul. Karena Tuhan selalu menyertai. Benar. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak Roy. Yep. Kenapa sih kadang tuh banyak orang-orang rasa, ini aku ngeliat dari banyak mungkin kayak temen aku atau orang-orang yang di sosial media, aku lihat tuh kayak banyak orang yang sebenarnya kalau misalnya dia kondisinya sedang baik-baik saja, dia tuh kayak bakal oh ya udah oke, aman gitu. Tapi kalau misalnya dia ada gagal dikit atau salah sedikit, dia tuh bakal ngerasa langsung down banget nih, langsung kayak terpuruk, kayak banyak banget yang buat gimana contohnya, kayak dari awalnya tuh dia ngerasa oke, aman, terus tiba-tiba bener-bener dengan satu kesalahan atau satu hal mungkin kecil, tapi kita nggak bisa naruh kecil besar ya, tapi mungkin besar untuk dia gitu kan, dia langsung ngedown banget. Nah, mungkin Kak Roy punya solusi atau saran untuk fan di rumah atau kita semua, gimana sih cara kita menanggapi hal itu gitu. By the way, itu teman kamu juga pernah ngerasain yang itu? Temannya siapa namanya? Biar kita siapa tahu dia nonton hari ini. Iya, siapa tahu, nanti aku share. Iya, ya. Pernah, pasti kayaknya semua teman-teman Fatcamp juga yang udah bekerja, apalagi bekerja di dunia profesional, pasti pernah ngalamin. Aku pernah sedikit cerita, aku cerita lagi ya, Felis. Iya, boleh banget, Kak. Boleh sambil minum gak sih? Boleh minum ya? Boleh, kita minum dulu ya. Jadi gini, Felis. Yang aku bilang tadi, pasti kita semua orang yang bekerja di dunia profesional itu pasti pernah ngalamin yang namanya mungkin, apalagi kalau misalnya kita jadi anak baru ya, ada report ataupun ada pekerjaan yang mungkin harus kita report ke atasan, yang atasan nggak sesuai. Oke. Ya mungkin atasannya nggak sesuai nih, reportnya jelek ataupun nggak diterima atau nggak sesuai yang diharapkan atasan. Aku pernah ngalamin waktu itu aku kerja di salah satu hotel waktu aku lagi baru kelar kuliah, itu baru pertama kali aku kerja di dunia profesional gitu ya. Dimana aku kayak ngerasain ini kok kerja kayak berat banget gitu ya. Kerjaan aku tuh buat report di morning pagi tiap orang mau briefing. Abis itu ada salah satu report aku yang mungkin yang salah. Nah, atasan aku tuh di depan mata aku, Felis, itu report langsung dibuang ke tempat sampah. Dan tahu nggak apa yang aku lakuin? Apa, Kak? Aku pergi ke kamar mandi, aku nangis. Itu Aku nangis. Kalau ingat itu, kok aku pernah ya ada di posisi itu. Tapi kalau aku lihat lagi, flashback lagi, oh
ini kayaknya baru pertama kali dunia kerja Iya, aku pertama ngalamin kali. seperti ini. Jadi kayak mental aku tuh kayak, duh, dunia kerja tuh sekejam ini ya, gitu ya. Dunia Baru kerja tuh lihat. ini berat banget ya, gitu ya. Ternyata orang tua gue tuh juga kalau nyari kerja tuh begini juga ya, gitu ya. Susah ternyata. Susah ya gitu ya. Jadi aku pernah ada di posisi itu, Felis. Jadi kalau mungkin teman-teman Fatcam juga pernah mengalami hal yang seperti sama, nggak perlu khawatir, itu manusiawi. Semua orang pernah mengalaminya. Will be pass, semua akan berlalu. Jadi jalanin aja. Itu adalah salah satu proses untuk menuju pendewasaan. Yang penting ingat, jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah, terus jangan intimidasi diri sendiri. Karena ketika pun kalau kita salah, nggak ada yang bela kita. Siapa lagi yang bela kita kalau bukan diri kita sendiri? Oke, bener. Gitu. Jadi ibaratnya kalaupun kita misalnya disalahkan, jangan diri kita juga menyalahkan diri kita sendiri, tapi jadiin itu sebagai evaluasi yang untuk membangkitkan kita sebagai pembelajaran kita. Mungkin next kalau misalnya aku bekerja di dunia profesional yang lain, aku bisa jadi lebih better atau lebih baik jadi lebih gitu. Jadi dari kesalahan itu mungkin ada gitu di mana pertama kali atau apa gitu di mana kita jadi down gitu. Ternyata wah sakit gitu, kena mental gitu kan bahasanya. Tapi dari mungkin kena mental itu ternyata itu malah membangkitkan kita dan mungkin kita bisa jadi lebih baik untuk selanjutnya gitu. By the way, tadi aku salah ngomong ya, Fatcam ya. Aku tadi dari kata Fat Fam ternyata ya. Iya, Maaf ya. Fat Fam ternyata ya. Aku inget Fatcam jadi kayak mau ada acara di gereja, Fatcam mau Fatcam gitu ya. Sorry. Fat Fam ya, Fat Fam. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada nggak sih Karo di mana momen Tuhan itu kayak berbicara ke Karoy gitu, dimana nilai tentang diri kita itu bukan tentang pencapaian, tapi tentang hal lain gitu. Jadi kayak ternyata diri kita itu bukan cuma tentang kerja, bukan tentang pencapaian kita udah ngapain aja. Kayak mungkin orang-orang di luar sana tuh ngerasain ya kayak, oh kita tuh oke, kalau kita udah ini, udah itu, udah kayak banyak tuntutannya gitu kan. Nah, pernah gak sih Tuhan bicara lewat Karoy, maksudnya bicara ke Karoy, bahwa diri Karoy itu bukan tentang pencapaian, tapi tentang hal lain gitu. Dan itu apa gitu? Pernah. Ini kayak semuanya pernah semua ya. Oke, puji Tuhan pernah. pernah semua. Jadi kebetulan Felis, aku di sekarang tuh tempat kerja yang baru. Jadi sebelumnya tuh aku di salah satu perusahaan aku yang lama. Nah, di perusahaan aku yang lama tuh aku ngerasa kayak pekerjaan aku tuh udah cukup matang, udah settle gitu ya. Ini aku ngerasa ya, perasaan aku ya. Aku ngerasa pekerjaan aku tuh udah nyaman, nggak ada masalah. Aku deket sama bos, semua report, semua pekerjaan aku nggak ada masalah. Jadi kayak aku ada di titik udah nyaman, di zona nyaman. Terus kemudian aku sampai di pekerjaan juga dapat award gitu ya, dapat penghargaan juga. Jadi kayak aku ngerasa, oh ini kayaknya titik pencapaian aku. Tapi ternyata ketika aku ngerasa itu, tapi ternyata semua yang aku alamin, apa yang terjadi itu ternyata bukan pencapaian aku. Sampai akhirnya aku ada di satu titik masalah yang mungkin aku nggak bisa share di sini. Ada satu masalah yang ternyata Tuhan tuh kasih omongan ke aku, ibaratnya kasih masukan. Kalau pencapaian kamu tuh bukan di sini, karena kalau kamu di sini, kamu cuma di zona nyaman, kamu tuh nggak bisa berkembang. Iya benar. Sampai akhirnya Tuhan tuh kasih masalah. Nah itu sebabnya. Kalau dulu waktu aku ada masalah, kalau aku flashback, aku ada masalah kayak mikirnya, Tuhan lu kok jahat banget sih. Di saat gue udah nyaman kerja, dapat penghargaan, gaji oke, settle. Tapi kenapa Tuhan kasih masalah? Gue kurang apa? Pelayanan gue kurang apa Tuhan, tiap minggu IM1 sampai IM4 pelayanan dari pagi sampai sore gitu ya. Kayak ngeluh sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Ternyata kata Tuhan bukan. Lu kalau di zona nyaman aja lu gak bakalan bisa berkembang. Tapi ternyata setelah aku dapat di perusahaan yang baru ini, yang aku bekerja sekarang, aku baru tahu jawabannya. Ternyata Tuhan kasih aku masalah biar aku keluar dari perusahaan yang lama, biar dapat pekerjaan yang baru yang bukan zona nyaman, tapi aku bisa berkembang di tempat ini. Dan salah satu perusahaan ini adalah, mungkin kalau misalnya teman-teman juga tahu, waktu aku kan segala kehidupan aku setengahnya 40% aku share ke sosial media. Jadi sebagian mungkin ada yang tahu gitu ya. Waktu aku share ke tim di perusahaan ini, banyak banget yang DM dia masuk, "Wih, congrats ya Kak Roy atau Bang Roy. Susah loh masuk di perusahaan ini. Aku aja udah ngelamar berkali-kali, itu susah banget." Jadi kayak aku ada privilege sendiri yang dari Tuhan kasih. Oh Tuhan, thanks God ya, ternyata di saat orang susah buat masuk ke company ini, aku dengan gampangnya, dengan cara Tuhan, aku tuh bisa masuk langsung. Gitu loh. Jadi kayak ibaratnya ya
Kalau Felis nanya, pernah nggak ngerasa kayak ini tuh bukan dari Tuhan gitu ya, kayak udah lewatin pencapaian yang bagus, zona nyaman, ternyata bukan ya itu tadi, lewat masalah tadi yang Tuhan kasih, ternyata aku nggak boleh nih di zona nyaman. Jadi Tuhan kasih masalah, kemudian dapat company yang baru, perusahaan yang baru, Tuhan mau bentuk aku. Dan aku yakin dan percaya sih, walaupun sekarang aku belum melihat ya, tapi aku percaya kalau rencana Tuhan tuh pasti jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Betul. Gitu. Wih, keren banget pengalamannya karena aku jadi kayak aku sendiri jadi teringat untuk pribadi aku sendiri. Ya. Kayak Gimana ternyata masalah tuh nggak datang selalu sementa-menta karena oh itu masalah, itu bakal entah merugikan kita atau gimana. Tapi ternyata bisa bikin kita keluar dari zona nyaman. Dan benar. justru kita jadi berkembang. Benar, Itu keren banget, itu benar, ngingetin benar, aku benar, banget benar. lagi. Dan by the way itu adalah salah satu dalam hidup aku di usia aku yang udah kepala 3, itu adalah satu momen di titik paling terendah aku, Felis. Oke. Kalau misalnya aku inget, mungkin kalau aku cerita, mungkin aku mau nangis. Emosional. tisu gitu ya. Kalau misalnya aku inget dulu, Felis, waktu aku ada masalah itu, aku tuh bener-bener kayak dari titik terendah aku. Teman-teman aku, kantor aku yang dulu ngajakin siang makan bareng, itu semuanya pergi meninggalkan aku. Teman-teman aku yang suka nongkrong habis pulang kerja, biasanya kita suka nongkrong ke kafe buat ngopi, itu pergi ninggalin aku ketika aku ada masalah. Tapi ternyata aku bersyukur lagi, Tuhan ngasih tahu aku lagi, lu tuh gue taruh di titik terendah, biar lu tahu orang-orang yang masih sayang sama lu apa adanya tuh, biar lu bisa ngeliat, Roy, biar lu bisa ngeliat nih teman-teman sekeliling lu tuh ternyata kalau care ke lu tuh kalau lagi ada uangnya, kalau lu tuh lagi baik. Tapi ketika lu ada gue taruh terendah, lu lihat deh mana teman-teman lu yang masih setia atau enggak. Tapi thanks God-nya di saat orang-orang pergi nih ya, tetap ada sahabat aku yang masih dekat, bahkan dia datang ke rumah, Yang setia. yang buat datang kasih kekuatan segala macam. Jadi kalau buat teman-teman Fatfam juga pernah mengalami di masa titik terendah, percayalah ada maksud dan tujuan Tuhan ya. Jadi bersabar aja. Mungkin kita belum tahu jawabannya saat ini. Kayak aku saat itu aku nggak tahu, itu kejadian tahun lalu, Felis. Tapi aku baru tahu tuh tahun ini. Jadi kurang lebih butuh 1 tahun untuk tahu mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Gitu, Felis. Berarti butuh waktu juga untuk kita menyadari, dan nggak apa-apa kita bisa menunggu atau pelan-pelan untuk menyadari itu semua. Yang penting sabar. Dan ternyata hasilnya bagus banget, keren banget, Tuhan nunjukin semuanya. Yes. Oke, karena aku pengen kasih bukan question ya. Mungkin aku pengen kasih kesempatan tuh Karya. Mungkin Karya punya pesan terakhir nggak untuk Fatfam nih, untuk mungkin kayak gimana biar Fatfam tetap teguh dengan mungkin dari pengalaman Karo, gimana sih Karo itu tetap teguh selalu dalam apapun halnya. Boleh Karo kasih pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir ya, pesan-pesan apa namanya, pesan-pesan penutup. Kata-kata hari ini Kak Game dong. Boleh. Oke, jadi dari aku buat teman-teman Fatfam semuanya, paling pesan ataupun mungkin yang aku bisa rangkum dari apa yang udah aku sampaikan pada hari ini, setiap orang pasti pernah mengalami ada ya satu di titik terendah ataupun masalah. Tapi di saat kita ngerasa ada titik terendah tersebut ataupun di saat kita ngalami masalah tersebut, kita tuh hanya butuh 2. Yang pertama sabar. Yang kedua percaya sama Tuhan. Kalau kita sabar dan percaya sama Tuhan, prosesnya tuh mungkin akan ada air mata, akan ada kekecewaan, akan ada gak percaya diri, itu ada. Tapi kalau misalnya tadi 2 poin tadi, sabar dan percaya Tuhan, kita tuh bisa ngelewatin semuanya. Will be fast ya, semuanya akan berlalu, semua pasti akan berlalu gitu sih. Jadi semangat terus buat teman-teman Fatfam. Yeay, thank you so much Karoy untuk sharingnya hari ini, keren banget. Itu dia Fatfam, untuk Fatfam yang merasa terberkati untuk sharing dari Karoy hari ini dan episode kita hari ini. Fatfam boleh banget subscribe dan juga klik loncengnya dan follow Instagram Faith Minutes. Okay. See you in the next episode next week. Dadah Fatfam. Bye bye.